Light adalah seorang pemuda dari ras manusia yang dipandang rendah karena dianggap sebagai ras terlemah. Ia bercita-cita menjadi petualang untuk membantu ekonomi keluarganya. Namun ia hanya memiliki kemampuan bernama gacha tak hingga yang awalnya dianggap sampah karena hanya mengeluarkan barang-barang tidak berguna. Keadaan sempat berubah manis ketika ia diajak bergabung oleh kelompok petualang bernama Perkumpulan Berbagai Ras yang mengaku ingin menghapuskan diskriminasi. Light merasa sangat bahagia karena merasa diterima dan dicintai oleh rekan-rekan dari ras lain tersebut. Namun, segalanya ternyata hanyalah sandiwara belaka. Saat berada di dalam labirin terdalam dan paling berbahaya bernama Abyss, rekan-rekan yang ia percayai berbalik mengkhianatinya. Mereka mengungkapkan bahwa Light hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan penelitian. Light pun dipukuli, dihina, dan diburu untuk dibunuh di dalam labirin tersebut. Dalam upaya menyelamatkan diri, Light terkena jebakan teleportasi yang melemparkannya ke lantai paling bawah labirin Abyss, sebuah tempat mematikan yang dihuni monster level tinggi. Di tengah rasa sakit dan keputusasaan yang luar biasa, rasa percayanya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia bersumpah untuk bertahan hidup dan membalas dendam kepada semua orang yang telah mengkhianatinya. Keajaiban muncul saat Light menggunakan kemampuan gachanya di dasar labirin tersebut. Karena konsentrasi sihir di sana sangat pekat, ia berhasil memanggil kartu tingkat tertinggi, yaitu seorang pelayan bernama Mei yang memiliki kekuatan luar biasa dengan level maksimal. Mei dengan mudah melindungi Light dari monster dan menyatakan kesetiaan sepenuhnya. Menyadari bahwa kemampuannya ternyata sangat luar biasa jika digunakan di tempat yang tepat, Light memutuskan untuk tetap berada di dasar labirin tersebut untuk membangun kekuatannya. Bersama Mei, ia mulai memanggil lebih banyak bawahan kuat dari sistem gachanya untuk membentuk pasukan demi menjalankan misi. Balas dendam terhadap dunia yang telah membuangnya. Setelah 3 tahun berlalu sejak dikhianati dan dibuang ke dasar Naraku, Jurang Maut, Light kini telah tumbuh menjadi sosok yang kuat dan memimpin sebuah organisasi besar yang terdiri dari para pelayan setia tingkat ultra rare, hasil dari kemampuan gacha tak hingganya. Keseharian di dalam Naraku menunjukkan betapa Light sangat dicintai dan dihormati. Ia rutin berlatih tanding dengan Jack untuk memastikan kemampuan bertarungnya tetap tajam, sementara para pengikut lainnya seperti Mei, Ellie, Nazuna, dan Aoyuki menjalankan tugas mereka masing-masing mulai dari administrasi, penelitian sihir, hingga patroli wilayah. Di balik kesetiaan mereka, terselip persaingan lucu di antara para pelayan wanita yang memperebutkan perhatian Light, termasuk keinginan untuk mengurus keperluan pribadinya. Namun, suasana santai tersebut tidak menghilangkan tujuan utama Light. Meski ia tampak tenang, trauma masa lalu masih membekas, terutama saat ia melihat hal-hal yang mengingatkannya pada momen pengkhianatan oleh rekan-rekan lamanya. Para pengikutnya pun menyadari luka hati sang tuan dan bersumpah akan menghancurkan siapapun yang pernah menyakiti Light. Cerita memuncak ketika Light menerima laporan dari Mei bahwa target pertama mereka telah terpancing. Light secara resmi mengumumkan bahwa persiapan selama 3 tahun telah selesai dan inilah saatnya untuk memulai rencana balas dendam. Episode berakhir dengan kemunculan Garou, salah satu orang dari masa lalu Light, yang menjadi sasaran pertama dalam daftar pembalasan dendamnya. Setelah dikhianati dan dibuang 3 tahun lalu, Light kini memulai langkah pertama pembalasan dendamnya dengan mengincar Garou, salah satu anggota ras manusia hewan yang dulu menjebaknya. Rencana ini dimulai dengan penyamaran Mei yang berpura-pura menjadi pelayan yang sedang mencari majikannya yang hilang. Ia membujuk Garou yang serakah dengan imbalan uang besar agar mau mengantarkannya ke lokasi terakhir Light terlihat di dalam labirin Naraku. Sesampainya di kedalaman labirin, Garou yang merasa di atas angin terkejut ketika Light tiba-tiba muncul di hadapannya. Meski sempat meremehkan karena menganggap Light masih manusia level rendah, Garou segera menyadari kesalahannya. Pasukan yang ia bawa dibantai dengan mudah oleh Mei, dan monster Fenrir level 500 yang menjadi kebanggaannya dikalahkan dalam sekejap oleh Sin Fenrir level 9000 yang dipanggil Light melalui kartu ultra rare-nya. Ketakutan luar biasa membuat Garou memohon ampun dan mencoba melemparkan tanggung jawab kepada perintah negara. Namun, Light tidak melepaskannya begitu saja. Ia menginterogasi Garou mengenai alasan negara-negara besar mencarinya dan menggunakan insting tajam Garou untuk mengukur kekuatan pertahanan dunia permukaan. Light ingin memastikan apakah kekuatan yang ia bangun selama 3 tahun ini sudah cukup untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Di akhir cerita, Light menunjukkan seluruh pasukan dan pengikut setianya kepada Garou yang sudah putus asa. Dengan kekuatan yang melampaui logika manusia dan pasukan monster yang tak tertandingi, Light mendeklarasikan dimulainya invasi dari kegelapan Naraku menuju dunia permukaan. Ia bertekad untuk menuntut balas sekaligus mengungkap kebenaran di balik pengkhianatan yang dialaminya, menandai awal dari kehancuran bagi mereka yang dulu membuangnya. Light kembali ke desa kelahirannya hanya untuk mendapati tempat itu telah hancur dan orang tuanya tewas,
Namun ia menyimpan harapan karena jasad kakak dan adiknya tidak ditemukan. Untuk memulai rencana besarnya, Light menggunakan identitas samaran sebagai Dark dan mengenakan topeng agar tidak dikenali oleh musuh-musuh lamanya. Didampingi oleh dua pengikut setianya, Nemumu dan Gold, ia menuju kota Dagas untuk mendaftar sebagai petualang tingkat rendah, F, sebagai strategi untuk mengumpulkan informasi tentang dunia permukaan secara diam-diam. Di kota tersebut, Light menunjukkan sisi rendah hatinya dengan tetap sabar menghadapi diskriminasi terhadap ras manusia, meski Nemumu dan Gold merasa tuan mereka tidak pantas direndahkan. Ketegangan sempat terjadi saat mereka berhadapan dengan Kaito, seorang petualang ras elf sombong yang merasa dirinya jenius karena memiliki darah pahlawan. Kaito yang haus akan kekuatan ternyata diam-diam bekerja sama dengan seorang Dark Elf misterius untuk meningkatkan levelnya melalui cara-cara yang mencurigakan. Saat memasuki labirin Dagas, Light menggunakan kemampuan gacha tingkat tinggi untuk berpindah tempat dengan cepat demi menyelesaikan misi kenaikan peringkatnya. Di dalam labirin, ia sempat menyelamatkan sekelompok petualang muda dari serangan monster tersembunyi. Namun, ketenangan mereka terganggu di akhir cerita ketika muncul monster kuat bernama Skype Mantis yang seharusnya tidak berada di lantai rendah tersebut. Kehadiran monster ini memberikan petunjuk adanya kejanggalan besar di dalam labirin yang kemungkinan berkaitan dengan eksperimen gelap yang dilakukan oleh pihak Kaito. Light, yang menyamar sebagai Dark, bersama Nemumu dan Gold menghadapi monster Skype Mantis yang muncul secara tidak wajar di lantai bawah labirin. Meskipun monster tersebut sangat kuat bagi petualang biasa, Gold dan Dark berhasil menumbangkannya dengan mudah melalui teknik serangan balik dan sihir tingkat tinggi. Aksi mereka ini disaksikan dengan penuh kekaguman oleh kelompok petualang muda yang mereka selamatkan. Setelah pertarungan, Dark dan kelompoknya memutuskan untuk berkemah bersama para petualang muda tersebut. Mia, salah satu anggota petualang muda yang berbakat sihir, menjelaskan tentang klasifikasi sihir dan merasa sangat takjub karena Dark mampu menggunakan sihir kelas taktis sendirian, sebuah pencapaian yang dianggap mustahil bagi ras manusia. Dalam momen ini, Dark menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan memberikan hadiah barang langka kepada Mia sebagai balasan atas obat luka yang ia terima, menunjukkan bahwa ia masih menghargai ketulusan di tengah misi balas dendamnya. Sementara itu, reputasi mereka sebagai pendekar hitam mulai menyebar luas di kota Dagas dan menarik perhatian banyak pihak. Di sisi lain, Kaito yang sombong terus melanjutkan eksperimen gelapnya bersama seorang Dark Elf. Mereka mulai bertindak kejam dengan memburu petualang manusia untuk dijadikan bahan eksperimen guna menembus batas level ras mereka. Cerita berakhir dengan adegan tragis di mana Kaito membantai kelompok petualang manusia tanpa ampun, mempertegas kekejaman musuh yang nantinya harus dihadapi oleh Light. Light yang menyamar sebagai Dark berencana meningkatkan peringkat petualangnya dengan memburu pembunuh petualang yang selama ini mengincar ras manusia di dalam labirin. Di saat yang sama, kelompok petualang muda yang dipimpin Elio terjebak dalam situasi mengerikan ketika mereka dihadang oleh Kaito dan seorang rekan Dark Elf-nya. Kaito yang haus akan pengakuan dan kekuasaan membantai teman-teman Elio dengan kejam demi kepentingan eksperimen level dan kepuasan pribadinya. Dalam situasi yang sangat terdesak, Mia berhasil melarikan diri berkat pengorbanan kakak dan rekan-rekannya menggunakan item sihir teleportasi. Ia akhirnya bertemu dengan Light dalam kondisi trauma berat. Mendengar berita pembantaian tersebut, Light diliputi kemarahan besar dan segera menuju lokasi kejadian bersama Nemumu dan Gold. Ia tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Elio yang terluka parah dan langsung berhadapan dengan Kaito. Pertarungan sengit pun pecah di mana Kaito menggunakan pedang pusaka ras elf bernama Grandius yang mampu membelah diri menjadi banyak pedang berelemen. Namun, Light menunjukkan dominasi total dengan kemampuan sihir kartu tanpa mantera, mematahkan setiap serangan Kaito hanya dengan sihir pedang es dasar. Di tengah keputusasaan-nya, Kaito mulai meracau dan mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Master atau Submaster. Mendengar istilah tersebut, Light terkejut karena kata Master berkaitan erat dengan asal-usul kekuatannya serta pengkhianatan yang ia alami, dan ia pun menuntut jawaban lebih lanjut dari Kaito.